Kamis kemarin merupakan hari pertama kampanye pemilu 2004. Sejumlah artis calon anggota legislatif dan simpatisan partai turun ke jalan mengikuti pawai peserta pemilu 2004. Tim Cek dan Cek menemui sejumlah artis yang mengikuti jalannya pawai. Artis-artis itu adalah Denada, Liza Natalia, Sarah Azari, Silvana Herman, Gugun Gondrong, Sis NS, Pong Hardiatmo, dan Angelina Sondakh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di tanah air. Selama 30 menit ke depan, seperti biasanya saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sekarang kita saksikan dahulu kilasan tayangannya. Joshua, Giovanni, dan Saskia yang dulu dikenal sebagai penyanyi cilik, kini memilih jalurnya masing-masing. Ada yang memutuskan main sinetron, ada pula yang saat ini berkonsentrasi penuh untuk sekolah dulu. Sejumlah artis terlihat ikut meramaikan kampanye hari pertama Kamis kemarin. Simak hasil liputan tim Cek dari Cek yang mengikuti mereka. Simak juga berita duka dari keluarga pasangan Dian Nitami dan Anjasmara. Ibu Dian Nitami meninggal dunia Rabu dini hari dan dimakamkan Kamis kemarin. Di tengah derasnya hujan proof, musik Padi tampil menghibur fansnya yang membludak di Makassar dalam rangka ulang tahun seorang pengusaha di sana. Inilah penampilan pertama Aris seorang personilnya setelah ia menikah dan konser terakhir sang drummer Yoyo sebelum ia cuti sementara mempersiapkan perkawinannya dengan Rosa pekan depan. Kalau dulu kita sering menyaksikan aksi lucu para penyanyi cilik seperti Giovanni, Saskia, dan Joshua, maka sekarang sudah jarang mereka tampil di layar kaca. Aktivitas mereka di dunia artis sudah berkurang. Sebenarnya banyak sekali alasan mengapa mereka saat ini sudah tidak lagi muncul di dunia hiburan. Ada yang harus berkonsentrasi sekolah dan ada pula yang terhambat karirnya sebagai artis lantaran mengalami perubahan fisik mereka yang beranjak dewasa. Pemirsa, inilah artis Joshua, Giovanni, dan Saskia. Beberapa waktu lalu ketiganya sempat beken sebagai penyanyi anak-anak Indonesia. Seiring waktu yang berjalan, ketiga artis ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi artis remaja. Giovanni telah berusia 16 tahun, sekolahnya sekarang kelas 1 SMU. Saskia setahun lebih muda dari Giovanni dan saat ini ia bersekolah di kelas 3 SMP. Dibanding Giovanni dan Saskia, Joshua lebih muda. Artis yang sempat mendapat julukan bocah ajaib itu kini berusia 11 tahun. Pelantun lagu di obok-obok itu sekarang duduk di sekolah dasar kelas 5. Melihat perkembangan ketiga artis ini pasti sangat menarik. Misalnya saja Giovanni. Saat ini ia sudah total berhenti menjadi artis cilik. Pemilik nama lengkap Giovanni Arlen Tambunan itu sekarang memang sudah main sinetron yang bertema remaja. Sementara temannya Saskia memilih meninggalkan profesi artis cilik karena selain faktor usia, juga karena mau berkonsentrasi di sekolah. Tahun ajaran kali ini memang membuat Saskia harus banyak belajar agar mendapat SMU negeri di ujian akhir tahun nanti. Joshua juga begitu. Saat ini bisa dibilang kemunculannya dalam acara anak-anak sudah jarang lagi terlihat. Kabar terbaru menyebutkan Joshua tidak lama lagi bakal meluncurkan lagu-lagu ABG. Tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri ketiga artis cilik ini, Giovanni, Saskia, dan Joshua memberikan komentarnya. Pingin ganti image karena dari dulu kan kayak image-nya anak kecil terus, artis cilik Giovanni gitu. Kalau show inilah artis cilik kita Giovanni gitu, makanya pengen berubah ya, setidaknya main sinetron kan. Kalau itu main sinetron remaja Giovanni gitu kan kesana enak. Soalnya Saskia tuh belum masih kelihatan image anak kecilnya juga gitu. Tapi umurku juga udah mau ke remaja. Jadi ya mau dibilang anak kecil enggak juga, mau dibilang remaja juga enggak juga. Jadi ya masih bingung-bingung gitu. Makanya sekarang aku lebih fokusin ke sekolah. Soalnya aku tahun ini juga mau UAN gitu, lebih fokusan ke UAN aja. Yang pasti penampilan juga harus dirubah. Perubahan-perubahan apa yang mereka lakukan? Mungkin gaya kali ya, maksudnya sikap kita terhadap orang. Dulu kan kalau misalnya itu di panggung yang joget-jogetnya gimana gitu. Sekarang mungkin dikurangin tapi lebih ke
ganti ke yang lain? Sekarang belum dulu, soalnya kan sekarang Rizky lagi ada di masa peralihan. Lebih meningkat lagi ke semi ABG gitulah. Yang dulu penggemar Joshua umur ini Kak Joshua ini gini. Sekarang kan pasti anaknya nggak mungkin dong anaknya segitu-segitu aja ngikutin gitu. Selain sekolah, lantas apa aktivitas mereka saat ini? Setiap minggu tuh pasti ada aja nyanyi. Tapi mungkin kalau buat rekaman belum, karena bingung juga. Anak-anak juga udah gede. Dewasa juga masih kayak anak-anak, gimana dong? Aku juga masih suka ikut nyanyi-nyanyi ya paling biasanya sih hari Minggu, hari Sabtu. Udah gitu ya paling ikut-ikut les-les. Lagi belajar musik. Iya mungkin kalau belajar drum udah dari dulu ya, udah 3 tahun lah belajar drum. Dan belajar gitar baru ya nggak sampai setengah tahun kok, baru 3 bulan lah. Kalau udah gede Joshua tuh maunya jadi drummer yang di dunia ini nggak ada, jadi lebih jago dari semuanya. Sejauh ini bagaimana peran orang tua dalam mendukung perubahan mereka? Kalau misalnya apa-apa, semua harus nanya mama, nanya papa, nanya adik, pokoknya nanya semuanya. Karena saking nggak percaya dengan penampilan yang sekarang gitu. Kebetulan yang bagi waktu tuh mama. Biasanya sih kalau nyanyi-nyanyi gitu biasanya hari Sabtu atau hari Minggu, pokoknya di luar jam sekolah. Lantas pengalaman apa yang paling menyebalkan? Waktu itu pas lagi naik panggung nih, kita yang kayak para penontonnya gitu deket banget dari panggung. Pas naik tangga di tangganya itu juga masih banyak yang nonton gitu. Bajuku ditarik sampai robek. Paling nyebelin kalau udah dicubit-cubitin fans gitu loh. Tapi aku tuh seneng banget gitu jadi artis. Mungkin kalau dihitung-hitung nggak ada nyebelinnya tuh cuma dikit gitu. Umur 5 tahun lagi tur keliling Jawa waktu itu. Nyanyi terus karena ditembak asap itu gun smoke itu ke muka, terus nangis, nggak mau nyanyi lagi habis itu, takut. Mereka artis cilik yang beranjak remaja menarik minat Tika Bisono dan pemerhati masalah anak-anak Seto Mulyadi. Berikut komentar mereka. Apapun yang dikerjakan itu yang harus sesuai dengan justru tahap perkembangannya dia gitu loh, Den. Jadi misalnya di SMP ya dia nggak lagi melihat pangsa pasar waktu dia SD gitu ya, penampilan dia berubah misalnya gitu ya, tata cara dia bertemu publik berbeda, tata cara dia bicara berbeda ya, itu harus di manage memang. Ada beberapa mantan artis cilik yang setelah tidak menjadi penyanyi tetap juga sukses misalnya menyelesaikan studinya, sukses untuk tampil sebagai misalnya seorang pemimpin di bidang kegiatan-kegiatan yang lain misalnya begitu. Katakanlah seorang penyanyi cilik, tentu yang menarik konsumen atau pembeli pada kaset-kasetnya ya suara kekanak-kanakannya begitu. Begitu sudah berubah suaranya ya harus siap untuk mengubah penampilan atau mungkin juga bisa mengembangkan potensi yang lain. Pemirsa, berbagai peristiwa di dunia selebriti telah terjadi. Tim Cek dan Cek telah menyunting berbagai berita hangat, ringan, dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kamis kemarin merupakan hari pertama kampanye pemilu 2004. Sejumlah artis calon anggota legislatif dan simpatisan partai turun ke jalan mengikuti pawai peserta pemilu 2004. Tim Cek dan Cek menemui sejumlah artis yang mengikuti jalannya pawai. Artis-artis itu adalah Denada, Liza Natalia, Sarah Azari, Silvana Herman, Gugun Gondrong, Sis NS, Pong Hardiatmo, dan Angelina Sondak. Saat pawai peserta pemilu berjalan, para artis ini tampak bersemangat. Mereka tidak memperdulikan panasnya matahari yang menyengat. Berbagai cara dan gaya para artis saat itu macam-macam rupa. Angelina Sondak, Gugun Gondrong, dan Sis NS misalnya. Mereka berdiri di atas mobil terbuka sambil berorasi. Sementara artis Sarah Azari, Silvana Herman, Denada, dan Liza Natalia tetap berada di dalam mobilnya.
Meski hanya di dalam mobil, mereka mengaku tetap semangat dan senang mengikuti jalannya pawai peserta pemilu yang menampilkan iring-iringan mobil hias itu. Gue mau hari pertama mau jalan-jalan dulu rencananya. Untuk hari kedua baru gue nanti dialokasikan di mana. Soalnya kan gue kan di daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Barat ya. Jadi gue nanti baru menghibur. Sebetulnya untuk hari pertama ini termasuk lebih berat ya. Berat banget ya. Jadi panasnya panas banget gitu loh. Seumur hidup saya baru sekali begini. Tapi saya